Hey ho Pop Gengs! James Cameron adalah sutradara asal Kanada yang bisa dibilang punya karir paling gemilang sepanjang masa. Dua film besutannya meraup pendapatan tertinggi sepanjang sejarah. Film Avatar di urutan teratas dan Titanic peringkat ketiga. Namun sebelum dua prestasi besar ini, namanya itu dikenal publik karena memulai sebuah mega franchise yang terus diproduksi hingga 6 saga, yaitu Terminator. Sejak film science fiksi bertema cyborg dengan ikon Arnold Schwarzenegger ini rilis di tahun 1984, Terminator terus diproduksi di bawah sutradara yang berbeda-beda. Bukan cuma sutradaranya nih yang beda-beda atau berubah-ubah, biaya produksi dan keuntungan masing-masing saga juga naik turun nih kayak adegan panas. Untuk biaya produksi lebih banyak naiknya sih, keuntungan lebih banyak turunnya. Ya, dengan sequel sebanyak itu, sayang aja kalau kamu gak tahu bagaimana keseruan di balik layarnya. Makanya aku bakal bahas proses pembuatannya dari film pertama sampai yang ke-6. Bakal panjang nih. Jadi silakan sediakan cemilan dan minuman segar karena pembahasan akan panjang banget. Ini dia proses pembuatan mega franchise Terminator. Sebelum masuk ke proses, mari kita bahas dulu pihak yang terlibat dalam 6 saga dari mega franchise ini. Aku cuman bakal sebutin perubahan di slot pemeran aja ya. Untuk rumah produksi dan pemegang hak distribusi tiap saga, kamu lihat di layar aja ya. Untuk film pertama, diperankan Arnold Schwarzenegger sebagai Terminator, Michael Biehn sebagai Kyle Reese, juga Linda Hamilton sebagai Sarah Connor. Sedangkan film keduanya, untuk slot pemerannya nih, Terminator dan Sarah Connor masih diisi oleh Arnold dan Linda Hamilton. Ditambah Robert Patrick yang memerankan T-1000, lalu Edward Furlong sebagai John Connor. Nah, di film ketiga, Arnold sendiri masih memerankan Terminator, namun karakter John Connor di-recast menjadi Nick Stahl. Dengan dua pemeran tambahan, cyborg baru bernama T-X yang diperankan sama Kristanna Loken, dan pacarnya John Connor, Kate, yang diperankan oleh Claire Danes. Terus di film keempatnya nih, perubahan besar itu terjadi di slot pemeran. Kali ini Bang Arnold hanya tampil sebagai cameo. Dan karakter John Connor di-recast lagi menjadi Christian Bale. Karakter Kyle Reese juga dimunculkan kembali, namun diperankan oleh Anton Yelchin. And then di film kelima, Arnold balik lagi jadi pemeran utamanya. Dan karakter lain di-recast nih, dengan formasi Jason Clarke sebagai John Connor, Emilia Clarke sebagai Sarah Connor, Jai Courtney sebagai Kyle Reese, dan karakter T-1000 kembali dengan pemeran baru Byung-hun Lee. Dan kita masuk ke dalam film yang ke-6, ada kejutan nih. Karena Linda Hamilton berperan lagi sebagai Sarah Connor dan Edward Furlong, si John Connor muda, dihadirkan kembali menggunakan CGI. Sedangkan Bang Arnold masih tetap memerankan karakter Terminator. Baik, sekarang kita masuk ke proses produksi. Setiap video di balik layar yang sudah-sudah, kita selalu memulai pembahasan dari tampilan karakter. Untuk pengerjaannya, para kru menggunakan dua metode nih. Pertama adalah make up prosthetic. Lalu yang kedua adalah teknologi animatron yang kita bahas juga dalam proses pembuatan 3 saga Jurassic Park. Nah, perusahaan yang menangani seluruh proses ini hingga saga 4 Terminator adalah Stan Winston. Diambil dari nama pendirinya yang memang merupakan seniman efek praktis legendaris di Hollywood. Dalam 4 saga awal Terminator ini, sebelum merias Babang Arnold, para kru Stan Winston terlebih dahulu melakukan live cast. Pada proses ini, tubuh dan wajah aktor itu diolesin cairan khusus untuk membuat model 3 dimensi. Lalu dipahat hingga ke titik yang paling detail. Model itu ya kemudian jadi cetakan induk yang digunakan untuk membuat lapisan kulit berbahan silikon. Dan setelah itu ditanamlah ke boneka animatron dan para aktor. Hingga jadilah penampilan cyborg Terminator seperti yang satu ini nih. Tentu aja penerapan make up prostetik tidak hanya berlaku untuk karakter yang dimainkan oleh Arnold. Efek seperti tubuh terbelah dan kepala yang hancur pada karakter T-1000 juga dibuat menggunakan metode ini.
Selain itu, efek prostetik digunakan juga dalam adegan tangan pedang dari karakter T-1000 seperti yang satu ini. Barulah di film kelima dan enam ada sedikit perubahan, karena efek praktis untuk make up diambil alih oleh Legacy Effect yang merupakan pecahan dari Stan Winston. Teknologi juga sudah lebih modern nih, sehingga proses live cast dapat mengambil lebih banyak detail. Sebelum aktor dilumurin cairan untuk membuat cetakan, wajahnya itu dipindai lebih dulu dan dikonversi jadi animasi. Film animasi itu kemudian akan digunakan untuk mendesain model-model modifikasi pada bagian tubuh aktor. Ini membuat proses pengerjaan efek jadi berlangsung lebih cepat karena pemahatan tidak dimulai lagi dari nol. Setiap dasar efek sudah dicetak dengan mesin dan tinggal disempurnakan oleh para seniman sesuai desainnya. Lalu, seperti 4 film sebelumnya, semua potongan efek itu ditempelin ke animatron dan tubuh para pemeran. Namun, untuk beberapa adegan, efek prostetiknya hanya polesan berwarna kromatik agar bisa ditimpa sama CGI. Ya, dan begitulah tahap makeup selesai. Mari kita pindah ke proses selanjutnya. Tadi kan kita bahas make up nih, sekarang animatron. Ya kayak Jurassic Park, film ini juga menggunakan boneka mechatronic, bahkan lebih duluan. Cuman kalau di saga Terminator, penggunaannya itu tidak hanya untuk efek spesial, tapi merangkap sebagai pemeran pengganti. Seperti pada make up, animatron Terminator Saga 1-4 dikerjakan sama Stan Winston, dengan proses pembuatan yang gak kalah rumit dari efek prostetik. Semuanya itu dimulai dari rancangan sketsa. Kemudian berlanjut ke pembuatan kerangka robotik yang meniru anatomi manusia, dengan bentuk yang berbeda-beda berdasarkan kebutuhan scene-nya. Lalu masuk ke tahap pengujian gerakan untuk tiap adegan. Kemudian pemolesan efek prostetik untuk membuat boneka mechatronic terlihat seperti Bang Arnold. Sedangkan nih untuk saga 5-6, tantangannya juga semakin meningkat. Karena selain pergantian studio dari Stan Winston ke Legacy, juga ada kebutuhan untuk menampilkan Arnold dalam versi mudanya di tahun 1984. Karena itu, pihak Legacy harus membuat ulang satu animatron sesuai permintaan alur cerita. Meskipun dimudahkan dengan teknologi digital yang maju nih, tetap aja itu jadi pekerjaan dengan proses yang panjang. Untuk pembuatannya, para kru Legacy harus membongkar arsip foto lama Bang Arnold yang digunakan sebagai referensi untuk seluruh detail bagian tubuh. Mulai dari struktur otot, tulang, hingga tinggi dan berat badan. Semuanya itu ya diduplikasi menggunakan cetakan. Hingga jadilah replika yang sama persis dengan tekstur kulit yang amat realis. Dan begitulah akhirnya untuk efek praktis. Sekarang mari kita berpindah ke efek digital. Efek digital pada saga perdananya dikerjakan oleh studio Fantasy II. Cuman karena dibuat pas masih zaman bahela, jadi teknologinya tuh masih analog banget pop gengs. Efek digital hanya sebatas bujung-bujung tembak-tembakan laser aja. Sedangkan adegan yang melibatkan karakter fantasi seperti para Terminator harus direkam menggunakan animatron dan action figure dengan metode stop motion di layar proyeksi kayak gini. Nah, barulah di saga kedua, pengerjaan efek digital diambil alih oleh Industrial Light and Magic hingga film ke-6-nya. Animasi awalnya adalah karakter T-1000 yang di Judgment Day itu mampu mengubah bentuk tubuh jadi logam cair. Dan kendali geraknya tuh masih tradisional banget kayak gini, dengan mesin pindai rintisan yang gak kalah jadul. Perubahan drastis pada efek kemudian terjadi sejak pengerjaan film keempat, di mana teknologi CGI dan kendali gerak motion capture makin berkembang. Dan seperti yang aku bilang sebelumnya nih, pada titik ini pekerjaan makeup prostetik semakin dimudahkan. Karena beberapa detail efek yang tidak bisa dibuat pada film-film pendahulunya, seperti manipulasi usia untuk karakter Terminator, John dan Sarah Connor, kini bisa diciptakan lewat grafis komputer. Ya, serumit itulah proses pembuatan franchise ini. Kalau kamu sendiri suka saga yang mana nih Pop Gengs?